Selamat bergabung dalam Voice of Youth. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita pada saat ini adalah memberdayakan orang muda untuk penginjilan. Satu pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kita, yaitu apa yang dimaksud dengan perkemahan Voice of Youth. Perkemahan Voice of Youth dirancang untuk membekali dan memberikan orientasi kepada semua tim Voice of Youth sebelum mereka terjun ke masyarakat. Dan ini merupakan waktu persekutuan bagi tim-tim yang terlibat di dalam penginjilan Voice of Youth. Di dalam Voice of Youth ini, dan dalam topik ini ada beberapa topik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah do and don't void. Artinya adalah bagaimana cara melakukan dan juga hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan dalam Voice of Youth. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pelajaran yang efektif kepada seluruh peserta yang mengikuti Voice of Youth. Yang ketiga, kita sama-sama mempelajari bagaimana caranya untuk membuat panggilan yang tepat kepada seluruh peserta. Dan yang keempat, tips yang mengubah hidup untuk para pembicara, sehingga pada saat pembicara menyampaikan topik-topik pelajaran, maka itu juga sesuatu yang sudah dihidupkan oleh pembicara itu sendiri. Dan yang kelima ialah menjalankan dan mendokumentasikan Voice of Youth secara efektif. Yang keenam, catatan penting untuk pemimpin dan koordinator lagu. Topik berikutnya yang dipelajari juga di Voice of Youth ini adalah tips menarik untuk koordinator minat dan mengubah kehidupan anak melalui cerita. Jadi kita juga belajar bagaimana memberikan cerita yang menarik, cerita yang efektif, sehingga itu meningkatkan dan kemudian mengubah kehidupan anak melalui cerita. Yang kesembilan, yaitu perlengkapan senjata surgawi tim Voice of Youth. Jadi setiap tim harus selalu banyak berdoa, kemudian beribadah kepada Tuhan, dan dari waktu ke waktu belajar akan firman Tuhan untuk menjadi satu bekal di dalam memberikan pelajaran-pelajaran di Voice of Youth. Kemudian yang ke-10 ialah memberdayakan orang muda untuk penginjilan. Kita mengajak orang-orang muda untuk terlibat di dalam penginjilan di mana kita berada. Dan yang ke-11 di sini juga belajar bagaimana cara menyelesaikan konflik-konflik yang bisa saja terjadi di dalam kelompok itu sendiri. Dan yang ke-12 kita juga belajar bagaimana menangani keluhan-keluhan yang muncul di dalam kegiatan Voice of Youth. Dan yang ke-13 ataupun yang terakhir yaitu pendekatan dan acara penghubung yang efektif di dalam kegiatan Voice of Youth. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga memiliki karunia-karunia, memiliki talenta-talenta yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mungkin yang satu punya karunia untuk berbicara, ada yang punya karunia untuk mencatat, ada karunia untuk menerima tamu, dan banyak karunia-karunia yang kita miliki yang mungkin orang lain tidak miliki. Dan di Voice of Youth ini juga kita belajar peran dan misi yang berbasis talenta ataupun karunia yang dimiliki oleh peserta Voice of Youth itu sendiri. Kita coba melihat pembicara, ya, seseorang yang memiliki karunia untuk berbicara dan kemudian ditunjuk sebagai pembicara, maka dia harus mempersiapkan presentasi ataupun pelajaran-pelajaran yang berpusat kepada Yesus Kristus. Jadi semua topik yang dibicarakan selalu berfokus kepada Yesus Kristus yang mengasihi setiap manusia. Dan seorang pembicara juga, dia juga harus terlibat aktif di dalam perlawatan-perlawatan kepada peserta-peserta Voice of Youth itu sendiri. Selain itu ada juga yang namanya koordinator umum, dan tugasnya adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan Voice of Youth berjalan dengan lancar dan setiap koordinator melakukan tugasnya. Dan dia memiliki wakil koordinator dan tugasnya adalah bekerja sama untuk melaksanakan tugas tersebut. Selain dari wakil koordinator ataupun koordinator tadi, maka ada juga yang disebut dengan koordinator kegiatan. Misinya adalah mempersiapkan daftar kegiatan yang dicetak, kemudian memastikan
bahwa para peserta mendapat informasi dan instruksi untuk menyelesaikan bagian mereka tepat waktu. Dan ada juga yang bertugas ataupun memiliki peranan sebagai seseorang yang memberikan pelajaran-pelajaran kesehatan. Dan tugasnya adalah mempersiapkan, menyajikan seminar kesehatan setiap malam dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dari peserta Voice of Youth itu sendiri. Dan ada juga koordinator musik, ya. Ini penting di dalam kegiatan Voice of Youth karena dia akan mengkoordinasikan semua bagian-bagian yang berhubungan dengan musik. Bisa saja itu lagu tema, pemimpin lagu, lagu istimewa, lagu panggilan yang dibutuhkan dari malam ke malam. Dan koordinator peminat itu juga penting karena mereka bekerja untuk mendaftarkan semua yang hadir dalam kegiatan itu dan memastikan bahwa mereka akan dikunjungi. Selain itu ada juga koordinator doa berantai. Misinya adalah untuk memimpin kelompok dalam doa dan menginstruksikan para anggota untuk memimpin kelompok doa ketika kegiatan berlangsung setiap malam. Jadi koordinator doa berantai ini dia bertugas untuk memastikan bahwa doa-doa tetap dilayangkan pada saat kegiatan berlangsung setiap malamnya. Ini juga penting, yaitu koordinator APTA, karena dalam kegiatan itu bisa saja terlibat anak-anak, hadir anak-anak, sehingga koordinator APTA dia akan memimpin kelompok dalam mengumpulkan, mengajar, mengorganisir kegiatan untuk anak-anak, sehingga anak-anak juga memiliki kegiatan, mereka juga memiliki satu pemahaman tentang Yesus, dan mereka juga belajar pada saat Voice of Youth itu dilaksanakan. Dan ini juga penting, penerima tamu adalah seorang yang memiliki misi untuk memastikan bahwa peserta yang hadir, khususnya tamu-tamu, dicatat dan kemudian diberikan sambutan yang hangat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, petugas logistik juga penting, ya, karena ini memastikan bahwa pertemuan ataupun tempat-tempat yang kita lakukan untuk pertemuan Voice of Youth setiap malamnya siap untuk dilaksanakan. Dan berbicara tentang uang, ini juga penting karena penanggung jawab anggaran bertugas untuk mengeluarkan dana, dia bertugas untuk menyimpan semua tanda terima untuk dikumpulkan dan kemudian dilaporkan dengan benar. Dan inilah yang terakhir, yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari waktu ke waktu itu tetap bisa kita lihat, kemudian kita evaluasi, dan tugasnya adalah untuk mendokumentasikan kegiatan Voice of Youth dalam bentuk foto ataupun video. Inilah pelajaran kita pada saat ini berhubungan dengan Voice of Youth. Kiranya menjadi berkat kepada kita semua sebagai orang-orang muda untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, mengabarkan firman Tuhan, dan terlibat dalam mengabarkan firman Tuhan menjadi berkat kepada siapa saja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.